Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan kembali, nikmat kembali sehingga kita bisa bertemu kembali di acara ini walaupun dalam keadaan virtual ya. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, di mana beliau yang telah mengantarkan kita dari zaman yang penuh kegelapan menuju alam yang penuh terang benderang seperti saat ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara kita kembali dengan membacakan kalimat basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara kita selanjutnya yakni FGD, FGD. Udah pada tahu kan FGD apa? Nah, FGD ini yang akan memimpin yaitu Kak Fadli, kepada Kak Fadli Hidayatullah, Kak Fadli Zulkarnain, waktu dan tempat disilahkan. Baik, selamat siang teman-teman. Siang, Kak. Siang. FGD kita siang hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat kembali bersama-sama bertatap muka dalam rangka FGD pada siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat. Sebelumnya perkenalkan nama saya sebagai pimpinan pada pelaksananya FGD pada siang hari ini dari dengan 17.00. Adapun sistematika yang dalam FGD siang hari ini, yaitu yang pertama, masing-masing kelompok berdiskusi terlebih dahulu di grup WhatsApp kelompok sebelum FGD dilaksanakan. Teman-teman kelompok sudah berdiskusi ya? Siap, sudah, dengan LO-nya masing-masing, dengan kelompoknya. Sudah ya, Emang ya? Sudah, Kak. Oke, lanjut ya. Kemudian, waktu yang diberikan saat FGD, 15 menit ya untuk tim penyaji. Kemudian, yang ketiga yaitu ketika FGD berlangsung, terdapat kelompok penyaji dan kelompok pembahas. Kelompok penyaji menyampaikan hasil diskusi kelompok, dan kelompok pembahas menyampaikan bahasan hasil dari kelompok penyaji. Oke, selanjutnya ada isu-isu yang menjadi bahasan pada FGD kita siang hari ini. Yang pertama yaitu bank syariah tetapi tidak syariah. Kemudian yang kedua, kurangnya rasa cinta kader FOSE terhadap FOSE. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan perempuan di FOSE. Selanjutnya yang keempat, kurangnya batasan antara kader ikhwan dan akhwat di FOSE. Kemudian yang kelima yang terakhir yaitu urgensi amanah. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk tim penyaji pertama. Saya minta untuk kelompok 10 untuk presentasi terkait materi ataupun isu, yaitu kurangnya rasa cinta kader FOSE terhadap FOSE yang didampingi oleh LO Hayanur Aini. Silakan kelompok 10 bisa dimulai untuk menyajikan diskusi kelompoknya. Oke, Kak, terima kasih atas ininya ya. Mungkin di sini LO yang ambil alih ya, Kak. Oke, untuk anak-anak dari kelompok 10 nih udah
Siap belum? Insya Allah. Siap, insya Allah, Kak. Ini gimana lu? Mau pembukaan dulu apa langsung aja Kak pembahasannya? Terserah, waktunya 15 menit ya. Oke, mungkin langsung ya Kak. Digunakan seefektif mungkin ya. Ya, seefektif mungkin. 15 menit ya Kak ya. Oke. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih untuk dari Kak Fadli untuk PJ FGD siang hari ini. Untuk teman-teman dari kelompok 10 nih, tadi yang udah kita diskusiin di grup. Oke ya, tentang kita tadi tentang isu Kurangnya rasa cinta kadar Kurangnya Posei rasa cinta kadar Posei terhadap Posei. terhadap Oke, alhamdulillah masih pada inget ya. Untuk mungkin selanjutnya langsung aja penyampaian dari yang pertama nih, dari apa? Yang akan menyampaikan ininya, materinya untuk hasil diskusi hari ini yaitu dari Julio, Selvi, dan Antika. Nah, ini ada 3 orang. Nah, jadi mereka akan membahas masalah, akan menyajikan masalah dari kurangnya rasa cinta kadar Posei ini. Untuk selanjutnya langsung saja ke Kak Julis ya, untuk pemaparan hasil diskusinya Kak, kepada Kak Julis. Langsung Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Julius Nurdin Utama dari KCI Fosel. Terima kasih kesempatannya Pak Fadli dan kawan-kawan. Selamat siang semuanya. Semoga dimanapun berada selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik dari kesempatan amin. Baik dari kesempatan kali ini, kelompok 10 diberikan mandat untuk menyampaikan atau menyajikan mengenai materi atau kurangnya rasa cinta kadar Posei terhadap Posei, di mana kami akan memberikan beberapa poin di mana ada beberapa topik, 2 topik yang akan kami bahas, yakni permasalahannya tersendiri dan juga ada solusi untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Posei itu sendiri. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan kata-kata yang sering dikatakan korek kita yang dahulu, Kak Rio Caniado Anggara, bahwasannya dakwah itu adalah cinta dan cinta akan meminta segalanya dari dirimu. Kita sebagai kader Posei jika sudah memiliki rasa cinta kita terhadap Posei itu sendiri, maka loyalitas, tanggung jawab, dan juga pengorbanan akan dilakukan terhadap organisasi kita tercinta ini. Namun tentunya kawan-kawan, ada berbagai permasalahan yang membuat kurangnya rasa cinta kita terhadap Posei itu sendiri. Di sini kami akan membahas beberapa permasalahan tersebut. Yang pertama, 1, kurangnya motivasi dari kader internal dalam menumbuhkan rasa nyaman antar kader. Di mana di sini mungkin ada kesalahan atau kurangnya pengawasan dari BPH itu sendiri terhadap para kader sehingga motivasi dari kader tidak terlalu tumbuh dan tidak meningkat sehingga memiliki rasa cinta terhadap Posei itu semakin berkurang. Yang kedua adalah niat para kader yang belum lurus. Mungkin saja para kader yang bergabung di Posei atau KC ini sendiri hanya ikut-ikutan. Mengikuti organisasi Posei itu hanya ikut di kawan, sehingganya rasa cintanya terhadap Posei itu sendiri tidak tumbuh. Maka dari itu nanti akan ada solusinya yang akan kami bahas. Lalu poin yang ketiga terhadap permasalahan kurangnya rasa cinta terhadap Posei ini sendiri yaitu tidak bisa memanajemen waktu ketika mengikuti lebih dari satu organisasi atau juga mungkin disibukkan dengan kegiatan pribadi dia sendiri seperti bekerja dan tidak jadi dan sebagainya, sehingga kader ini tidak fokus dan memiliki cintanya terhadap Posei ini sedikitnya berkurang. Lalu ada pengetahuan kader yang minim sehingga membuat kader tersebut merasa tidak pantas berada di Posei. Ada kalanya ketika kader itu tidak bisa mengikuti kajian ataupun diskusi dalam forum yang kita adakan. Setelah tidak bisa mengikuti itu, perlahan dia mundur. Inilah yang harus kita jaga agar nantinya
kader kita tidak diam-diam menghilang. Mungkin ada 4 poin ini yang menjadi permasalahan utama terhadap kurangnya rasa cinta kader FOSE terhadap FOSE. Yang selanjutnya kami akan membahas mengenai solusi untuk menumbuhkan rasa cinta ini. Yang selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya dari kelompok 10. Kepada pembahas selanjutnya disilahkan. Halo, cek. Langsung ya? Iya, langsung aja Sel ya. Langsung bahas ya. Oh, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Krisdayanti, asal dari Pokes IAIN Curup. Baik, di sini saya akan menyampaikan solusinya dari pembahasan yang sudah dijelaskan oleh saudara Julius tadi. Solusinya yang poin pertama yaitu meluruskan niat kader. 2, bisa memanajemen waktu, mana waktu organisasi dan mana waktu pribadi. Maksudnya di sini juga kita harus meluruskan niat kader itu. Kebanyakan kan setiap mahasiswa yang ikut organisasi itu hanya beberapa yang berpikir niat dia itu untuk mengikuti organisasi itu udah di dalam hatinya mereka itu udah niat, tetapi di sebagian itu juga ada kader-kader yang ikut organisasi itu hanya ikut-ikutan aja, mereka tidak tidak berpikir bahwasanya mereka itu udah mengikuti awal pertama dia mengikuti organisasi itu, seharusnya mereka itu harus niat gitu kan, karena dalam pertama kita mengikuti organisasi itu pasti kita melewati awalnya dulu. Bagaimana kita bisa mengikuti organisasi itu, kita mengikuti kayak saya dulu mengikuti DAY dulu kan sebelum FLP ini. Jadi di dalam kader tersebut belum berpikir, mereka hanya masih ikut-ikutan gitu. Jadi nggak merasa benar-benar mau mengikuti suatu organisasi itu. Dan yang kedua tadi, poin kedua tadi, mereka belum bisa memanajemen waktu pribadi dengan waktu organisasi. Seharusnya kita kalau sudah mengikuti organisasi, kita harus bisa memanajemen waktu. Mana waktu untuk pribadi dan mana waktu organisasi. Harus bisa mengatur waktu tersebut. Mungkin penjelasan untuk yang poin ketiga dan keempatnya ada teman saya. Silakan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk solusi untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap FOSE yang selanjutnya. Ini yaitu dengan mengkaderisasi kader yang mengayomi dan mengajak kader yang masih kurang cinta terhadap FOSE ini agar merasa lebih nyaman saat berada di agenda FOSE. Nah, yang selanjutnya bisa saling menguatkan dan saling mengajak serta merangkul teman-teman yang masih malu atau merasa tidak bisa atau ada hal-hal yang nggak bisa di dalam FOSE ini. Karena dengan adanya rasa nyaman tersebut, maka rasa cinta itu akan tumbuh. Selanjutnya yaitu menjaga komunikasi antar kader. Karena banyak terjadi masalah atau kendala-kendala seperti kurang rasa cinta ini karena adanya miskomunikasi. Dengan komunikasi yang baik, ini diharapkan akan menumbuhkan rasa cinta serta bisa membantu terjalinnya hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antara sesama anggota dalam mencapai tujuan FOSE. Selain itu, dengan komunikasi yang baik, ini para kader ini akan memberikan dampak dan meningkatkan motivasi kerja dalam FOSE. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih dari teman-teman kelompok 10 nih, alhamdulillah. Oke, Kak, waktunya masih banyak nggak ini? Gimana panitia waktu Boleh, untuk masih ada ya waktu ya? Ya, masih ada ya. Oke, ini gini ya teman-teman. Tadi kan udah dibahas sama
teman kita nih dari kelompok 10 ada 3 orang yang bahas tentang isu kita. Nah, dari teman-teman kelompok 10 yang lain ingin mengutarakan pendapat yang tadi nih, takutnya kita nggak sempat waktunya kehabisan, boleh deh langsung ini ya, langsung sampein pendapat kalian ke sini. Nambahin kalau mau ditambahin gitu. Dari Evi gimana? Mau tambahin nggak? Indri, Lisa juga nih sama Resti nih. Oke, mau nambahin nggak Evi? Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya Kak. Oke, lanjut. Saya Evi dari KSI Mapais Al-Furqan Pamuli. Nah, alhamdulillah semalam udah kita bahas ya tentang isu kurangnya rasa cinta kader POSEI terhadap POSEI. Mungkin di sini Evi lebih menekankan pada poin yang keempat, permasalahan yang keempat, atau pengetahuan kader yang minim sehingga membuat kader tersebut merasa tidak pantas berada di POSEI. Itu permasalahan yang kemungkinan banyak ada di para kader-kader yang baru kayak kita nih Kak. Mungkin pengalaman pribadi kali ya. Karena biasanya tuh kader-kader baru tuh merasa minder, nggak punya. Makanya pas masuk pada sebuah organisasi kayak POSEI misalnya kan, ngerasa malu, merasa kecil kayak gitu. Mungkin itu sih permasalahan faktor kurangnya rasa cinta pada kader POSEI. Ya benar, tadi solusinya udah dikasih juga dengan bisa kader-kader yang lain tuh mengayomi. Alhamdulillah dapat LO yang kayak Kak Haya tuh mengayomi banget. Mungkin itu aja deh teman-teman tambahan dari Evi. Oke, makasih Evi. Insya Allah ya. Oke, untuk dari teman-teman yang lain kelompok 10 masih ada nggak, Mbak? Mau dibahas lagi? Masih banyak nih waktunya kayaknya. Sampai 14 berapa, Kak? 14.20 ya. Oh, 1 menit lagi. Mungkin dari mungkin dicukupin aja kali Kak ya, dari kelompok 10 untuk hasil penyampaian diskusi kami. Nanti kalau waktunya 1 menit nanti nggak bisa nyampein. Nah, udah pas 14.20 nih. Ya udah Kak. Selanjutnya saya sebagai LO kelompok 10 saya serahkan lagi kembali ke Kak Fadli ya. Makasih Kak atas kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih ya kepada kelompok 10 yang sudah memaparkan terkait tema kita pada siang hari ini. Adapun yang menyebabkan kurangnya rasa cinta kader POSEI itu sendiri, yang pertama yaitu motivasi kader minimal, kemudian yang kedua kader yang belum lulus, yang ketiga tidak bisa manajemen waktu, dan yang keempat pengetahuan kader yang minim. Ada 4 poin yang dibahas pada tim penyaji dari kelompok 10. Selanjutnya kita beralih ke tim pembahas yang akan disampaikan oleh kelompok 2 ya, terkait tema kita pada siang hari ini. 2. Tim pembahas. Ya, kelompok 2, silakan. Yang didampingi oleh Vina Yunitasari, silakan. Afwan, Kak Padli, kelompok berapa? Kelompok 2.
Mungkin untuk kelompok 2 LO-nya lagi sedang nggak enak badan. Jadi langsung aja ya, untuk perwakilan dari kelompok 2 itu Saudara Randi. Oke, silakan. Gimana teman-teman? Ada nggak? Udah join belum Randinya? Kalau nggak ada Saudara Randi, mungkin teman-teman yang lain boleh bantu. Umi atau yang lainnya. Ya, silakan teman-teman. Ditunggu ya. Oh, boleh deh langsung presentasi aja dari kelompok dulu. Ayo, silakan. Ya, di sini nih ada Cita, ada Muhammad Wahidin, ada Rifka, ada Ahmad Ersan. Pak Ahmad Ersan, kelompok 3, maaf. Ayo, ditunggu waktunya berjalan. Oke, kita tunggu sampai 14.30 ya. Ya, dikabarin teman-temannya yang belum join dari kelompok 2.
Mana nih teman-teman yang kelompok 2, jangan malu-malu ya. Nanti di akhir kalau ada yang aktif, yang lebih aktif lagi ya, yang teraktif lah, nanti ada hadiah gitu dari Benrek. Aman. Sabar ya Pak Korek dan teman-teman. Soalnya masih koordinasi sama kelompoknya. Karena masih banyak yang terkendala sinyal. Oke, 3 menit lagi ya, ditunggu ya. 14.30 ya. Ayo nih, semangat kelompok 2. Udah apa namanya, isunya bagus loh tentang pose. Wih, semangat, semangat. Masa udah mau dikasih hadiah nggak ada yang semangat? Harus semangat. Pak Korek udah ngomong ngasih hadiah ini. Cair hadiahnya. Bisa lah tuh di belakang. Bisa di TF. Lanjut. Panitia kan udah kenyang kayak. 2 menit lagi ya. Jangan Pak. Oke Oke, Kak, dari kelompok 2 Kak. Kelompok 2. Ya, Oke, kelompok 2 silakan. Beni ya. Mohon maaf ini soalnya sinyal dari tadi belum baik. Oke. Jadi mohon maaf ya Kak, nggak bisa 15 menit ya. Jadi ini bisa dengan suara aja Kak. Ya, Baik silakan. teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Salam. perkenalkan saya Beni Mulyo dari KC Filantropi. Sedikit teman-teman ya, sedikit akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang menurunnya minat anggota KC terhadap POSE. Jadi ada beberapa hal yang kami diskusikan. Kenapa sih kok anggota KC itu turun minatnya pada KC? Yang pertama, kayak ini lemahnya identitas KC, artinya kita belum terlalu paham apa sih KC sebenarnya. Kemudian yang kedua, lemahnya fanatisme organisasi KC terhadap POSE. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya ukhuwah dalam organisasi KC terhadap POSE. Kemudian yang keempat, kurang pahamnya visi dan misi gerakan KC terhadap POSE. Kemudian yang kelima, lemahnya komitmen, visi, dan pengabdian anggota atau pimpinan KC terhadap POSE. Kemudian yang keenam, lemahnya strategi gerakan perjuangan terhadap KC terhadap POSE. Kemudian langsung saja Kak ya, dari kelompok kami langsung solusi dari kelompok kami. Yang pertama, dari bahasan yang pertama tentang lemahnya identitas KC. Jadi ini yang menjadi risau, kenapa kok anggota KC itu untuk naik ke POSE-nya itu sangat sedikit. Karena kenapa? Kami menganggap bahwa kurangnya penguatan terhadap ideologi KC itu sendiri. Jadi ideologi-ideologi yang dibangun itu kurang tertanam terhadap anggota-anggota KC. Jadi ini yang kemudian bersambung lagi ke nomor 2, karena tadi ideologinya belum tertanam kuat. Jadi solusi dari kami adalah penanaman ideologi yang kuat terhadap masing-masing anggota di KC agar lebih tahan atau lebih minat terhadap POSE itu sendiri. Kemudian yang ketiga, lemahnya ukhuwah dalam organisasi KC. Jadi mungkin kakak-kakak dari Korek sudah sudah silaturahmi atau turun ke bawah terhadap KC di bawah. Jadi mungkin kedepannya lebih intensif lagi, kemudian lebih menjalin komunikasi atau
lebih intens lah terhadap anggota-anggota KC di bawah, khususnya kader-kader yang baru-baru ini yang ideologinya kurang tertanam. Kemudian yang kelima, kurangnya paham visi dan misi. Nah ini yang menjadi masalah juga, karena banyak kader-kader kita, kader-kader KC itu nggak paham terhadap visi dan misi FOSI sebenarnya itu apa istilahnya garis-garis besar haluan di FOSI itu sendiri. Jadi apa sih sebenarnya tujuan ininya? Mungkin kakak nanti bisa ketika turba ke bawah, turba itu bisa menjelaskan garis-garis besar haluan. Kalau di negara kan ada GBHN tuh, kalau di FOSI itu apa gitu, dijelaskan nanti bisa dipahamkan. Kemudian yang 5, strategi 6 dan 5 ya, 5 dan 6 ini tentang strategi ya. Jadi tentunya tentang nih visi, misi dan pengabdian. Jadi mungkin ke depan bisa menjadi pembahasan kita bersama bahwa jangan FOSI itu jangan hanya lomba-lomba saja Kak. Yang kita tahu selama ini FOSI itu pelatihan kemudian lomba. Jadi ke depan yang kami pikirkan, yang kami harapkan juga pada teman-teman semua. Jadi ketika FOSI itu mengabdi kepada masyarakat, itu mungkin lebih menarik minat teman-teman gitu loh. Jadi istilahnya real kita, kegiatan kita tidak harus dirasakan oleh masyarakat, pengabdian masyarakat sendiri. Kemudian yang keenam namanya strategi gerakan perjuangan. Nah ini yang kembali lagi ke pengabdian masyarakat itu ya. Jadi ketika kita berpikir hanya untuk lomba-lomba saja, maka kita terfokuskan pada kegiatan yang sifatnya pelatih intelektual. Memang FOSI itu memang di kedepannya intelektual. Cuman yang kami garis bawahi di sini adalah ketika kita gerakannya itu gerakan pengabdian, otomatis kita akan lebih bersentuhan dengan masyarakat. Seperti itu. Terima kasih Kak. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu tadi ya pembahasan dari kelompok 2, mungkin cukup. Apa dari teman ada yang mau menambahkan lagi? Oke, mungkin cukup Kak Fadli. Dikembalikan ke Kak Fadli. Oke, cukup ya. Cukup menarik nih bahasannya dari kelompok 2. Kak. Oh iya, boleh. Silakan. Kenapa? Nggak denger ya, Kak? Gimana? Fadila ya? Silakan Fadila. Kenapa? Halo? Cek. Oke. Suara aku nggak denger ya, Kak ya? Kedengeran? Mungkin dikit menambahkan yang dari Kakak tadi. Yang pertama mungkin bisa melaksanakan pengembangan tentang wawasan ilmiah kepada para kader KC. Terus selanjutnya itu melakukan koordinasi pada setiap KC agar mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan mereka berikan untuk berkontribusi dalam posisi ke depannya. Mungkin itu saja, Kak. Oke, siap, terima kasih. Dari teman-teman dari kelompok 2 masih ada yang mau di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf ini atas nama Umi Danima dari kelompok 2. Tadi Zoom yang atas nama Umi lagi habis paket, jadi ini pakai Zoom adik. Oke, siap Umi. Silakan, waktunya masih banyak. Ada yang mau ditambahkan dari kelompok 2, silakan. Masih ada waktu 9 menit.
kader Kasei dan Fosei. Persis seperti orang yang lagi jatuh cinta ya. Apapun ini akan dilakukan demi orang yang dia sukai dan cintai. Kasei dan Fosei ini saya setuju sih dengan kurangnya rasa cinta karena yang pertama itu masalahnya miskomunikasi. Ada. Oke. Bagaimana, Siti? Sudah cukup atau masih lanjut? Suaranya tidak terdengar. Oke, bagaimana kelompok 2? Silakan yang ingin menambahkan atau melanjutkan dari pernyataan Siti. Silakan. Silakan, masih ada waktu 5 menit. Baik, cukup ya. Bagaimana, Fani? Untuk kelompok 2? Sudah cukup? Oke. Saya tertarik nih dari pernyataan kelompok 2 tadi, bahwa Fose ini lebih mengabdi kepada masyarakat ya. Jadi tidak hanya lombana. Dari ini saya cukup tertarik nih. Kita buka diskusi ya. Untuk teman-teman dari kelompok lain boleh menanggapi atau menambahi terkait isu kita pada saat ini, terkait kurangnya rasa cinta kader Fose terhadap Fose. Silakan kelompok. Boleh Kak, Waktu 10 menit ya. Ya silakan Didi. Kak, izin Kak. 10 menit ya. Ya Kak. Diskusi kita. Jadi isunya tadi menumbuhkan rasa cinta terhadap Fose gitu kan Kak. Saya tadi sedikit mendengar pernyataan dari Umi dan Nima. Ibaratnya kita itu jatuh cinta kepada seseorang. Seandainya ini kita di laki-laki jatuh cinta kepada seorang wanita, itu apapun yang dilakukan, apapun yang diminta, apapun yang diminta oleh si perempuan Ceweknya. Apa? Serius banget. Cewek. Seorang wanita itu nanti kita mengikuti dia. Nah, sekarang betul kata teman-teman kelompok 10 tadi, langkah pertama yang itu yang kita harus tuh yang benar itu adalah niat kita. Niat merupakan tenaga besar yang menggerakkan keinginan dan tubuh Anda. Nah, niatkan mengikuti organisasi hanya untuk Tuhan semata sebagai wujud ibadah kepada Sang Pencipta. Nah, karena dengan demikian, Anda akan mempunyai pegangan kuat dalam menjalankan setiap aktivitas organisasi. Dengan niat yang benar dan lurus, maka tidak akan rasa kecewa pada hasil keputusan rapat atau kegiatan di dalam organisasi. Karena kenapa? Niat ini adalah kekuatan terbesar bagi setiap langkah Anda ambil. Nah, yang kedua itu Kak, yang kedua itu harus memahami dengan benar seluk-beluk organisasi yang Anda ikuti, arah, tujuan, nilai, dan sistem yang dianut, dan manfaatnya. Kalau seandainya kita sudah tahu nih, Fose ini arahnya di mana, tujuannya kemana, nilainya kemana, manfaatnya apa. Kalau
tujuan, niat, arahnya baik, otomatis rasa cinta kita itu akan tumbuh sendiri kalau memang di hati kita pribadi itu niat dan hati kita juga baik. Tetapi sebaliknya kalau seandainya Fose ini tujuannya, arahnya, manfaatnya sudah tidak benar, ya otomatis ya kita sebagai mahasiswa tahu dong, bisa dong membedakan mana yang baik, mana yang benar. Otomatis kita tidak akan mencintai organisasi itu. Karena yang pertama itu ya kita tuh harus tahu itu lah, tujuan arah. Kasih Kak. Kak, izin menambahkan dari pernyataan Kak Didi, Kak. Tunggu ya. Kak Didi, bagaimana sudah selesai? Udah cukup Kak. Mungkin ada yang ya. Boleh kalau sebelum menanggapi untuk menyebutkan nama dan kelompoknya ya. Silakan. Baik, dari Fadila, boleh. Baik, izin menambahkan, saya Fadila dari kelompok 6. Benar kata Kak Didi tadi, selain niat, juga diperlukannya komitmen bahwa apa yang telah kita ambil keputusan tersebut, maka harus dijaga komitmen kita. Dijaga sampai akhir, diniatkan dari hati, dari iman dan keyakinan. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya tadi siapa? Selanjutnya. Terima kasih kepada Fadila dari kelompok 6. Selanjutnya yang ingin menanggapi. Kak, Didi tadi dari kelompok 1 ya Kak? Oke, Didi kelompok 1 ya. Ya, silakan. Selanjutnya. Fire. Ayo silakan. Boleh menanggapi sedikit? Boleh, silakan. Pak. Sebutkan nama dan kelompoknya. Baik. Julius dari kelompok 2 terkait visi misi POSE dan juga GBH KO, garis besar haluan organisasi lah istilahnya. Dan juga ke administrasi terkait organisasi lainnya POSE telah memilikinya. Bahkan kita telah memiliki blueprint selama jangka menengah maupun jangka panjang terhadap POSE itu sendiri, yang mestinya hal ini sudah dikenalkan di DI. Mungkin fokus utama kita adalah membenahi kembali pengkaderan kita pada saat DI juga. Mungkin pada saat DI dari kader ini kurangnya rasa perhatiannya terhadap materi-materi sehingga belum mengetahui terkait apa itu POSE, visi misi POSE dan lain-lainnya. Ini menanggapi dari siapa tadi yang dari kelompok 2 ya. Ya mungkin kedepannya bisa diperhatikan lagi kepada saat DI dan juga mungkin ditambah lagi pada saat SGD. Di SGD pun kita sudah ada kurikulum-kurikulum yang mengatur untuk mengenalkan POSE lebih baik lagi, yang tujuannya untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap POSE. Ya mungkin kedepannya KC pun dapat meningkatkan kualitas dan juga tutor-tutornya ditingkatkan kualitasnya di SGD agar kedepannya kader-kader di KC kita rasa cintanya lebih tumbuh dan berkembang lagi terhadap POSE. Mungkin tambahan saya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Julius dari kelompok 10. Silakan, ada yang ingin menambahkan kelompok lain? Izin menambahkan, Kak. Kak, boleh izin nambahin enggak? Iya, boleh, silakan. Masih ada waktunya. Perkenalkan, nama saya Mala Putra Ramadan dari kelompok 9. Izin menambahkan, saya setuju dengan pernyataan dari Fadila tadi. Selain komitmen itu ada istiqomah. Karena setiap perbuatan itu suatu perbuatan atau kegiatan itu harus dijalankan sampai akhir. Itu saja, Kak.
izin berbicara, Kak. Ya, silakan. Ilham. Oke, sedikit menambahkan dari pembahasan dari Kak Didi, Kak. Bagaimana sih menumbuhkan rasa cinta kita kepada Fose? Kedengaran nggak ini suara saya, Kak? Ya, silakan lanjut. Ya, tadi sudah beragam sih sebenarnya, sudah banyak dibahas oleh kawan-kawan lain yang lain kayak sebenarnya gini Kak, kalau menumbuhkan rasa cinta kita kepada Fose atau organisasi kita kayak gini, semakin kita ada yang sudah ngomong itu kayak jatuh cinta atau semakin apa, kan banyak tadi. Nah jadi gini, sama halnya dengan kehidupan gitu. Semakin kita kenal dengan seseorang, semakin kita tahu akan kekurangannya bahkan kelebihannya. Nah di situ kita akan tumbuh rasa cinta kita. Nah artinya apa? Rasa cinta kita pada Fose atau segala sesuatu itu akan tumbuh dengan sendirinya, itu bukan karena Fose tadi. Nah namun itu datangnya pada diri kita. Nah namun tentu tidak datangnya dari diri kita pribadi gitu. Cuman di sini akan dibantu oleh Fose-nya tadi, bagaimana cara Fose caranya itu dalam melakukan pengkaderan tadi, bagaimana ya yang saya bilang tadi, semakin kita kenal, nah mungkin kayak visi, kayak misi, segalanya, mengapa terbentuk, gimana segala macamnya, nah diperkenalkan gitu. Jadi semakin kenal kader itu dengan gimana latar belakang kenapa terbentuknya, maka di situ akan semakin tumbuhnya rasa cinta itu. Mungkin situ saja Kak yang dapat saya Kak, boleh izin berbicara lagi? Sudah cukup ya untuk diskusinya. Cukup menarik nih bahasan kita terkait kurangnya rasa cinta kader Fose terhadap Fose. Jadi untuk poin-poin dari solusi ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu harus kita tanamkan niat, komitmen. Nah ini cukup penting nih, terutama pada komitmen. Kita ingin berkontribusi seperti apa itu harus kita tanamkan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu kita harus memahami dengan benar tujuan, nilai, dan arah. Nah ini sudah disampaikan tadi dari Julius bahwa dari Fose itu ada blueprint tersendiri. Di situ terdapat tujuan, arah gerak Fose tersebut. Oke. Untuk mengakhiri kita pada isu terkait rasa cinta kader Fose ini, cukup menarik tadi dari awal bahasan bahwa dari sebuah kutipan yaitu dakwah adalah cinta dan cinta meminta segalanya darimu, hartamu, jiwamu, dan kehidupanmu. Baik, terima kasih kepada tim penyaji dan pembahas serta teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Baik, kita langsung saja lanjut ke bahasan kedua yaitu dari kelompok 6 boleh. Kelompok 6 membahas tentang urgensi amanah. Silakan penyaji kelompok 6 yang didampingi oleh Anis Fatina. Silakan yang mendampingi dari kelompok 6. Silakan kelompok 6. Silakan on cam dan on mic-nya. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berhubung bahas
mungkin lagi terkendala, langsung saya ambil alih. Namun sebelum itu, supaya nggak kaku dulu, tidak kaku, saya minta izin nih membacakan sebuah pantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli ikan asin itu rasanya. Salam sapa kami ucapkan dari kelompok 6 untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillahi ajmain. Ya teman-teman sekalian, sekali lagi perkenalkan, kami dari kelompok 6 sebagai penyaji yang akan membawakan isu mengenai urgensi dari amanah. Nah, ngomongin masalah amanah nih, saya ingat sebuah statement yang disampaikan oleh leader kita, Pak Korek kita, Kak Depi Akbar, yang mengatakan bahwa amanah itu jangan dicari, kalau datang jangan lari. Saat tumpukan amanah membuatmu lelah, kuatkan hatimu dengan lillah. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, langsung saja kita bahas mengenai urgensi amanah. Namun sebelum itu kita pelajari dulu nih, apa itu urgensi yang akan disampaikan oleh materi pertama kita, yaitu Saudara Monik Yuliani. Kepada Mbak Monik Yuliani, kami persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu urgensi dan apa itu amanah. Urgensi. Nah, urgensi di sini itu berasal dari kata urgent, di mana kata urgent di sini itu memiliki arti atau makna kepentingan yang mendesak, di mana kepentingan yang mendesak tersebut itu harus segera kita tunaikan atau laksanakan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi adalah hal yang sangat penting. Nah, urgensi di sini itu cakupannya sangat luas ya. Ada urgensi dalam bidang amanah, salah satunya yang menjadi topik pada hari ini untuk kelompok 6. Dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya, pengertian amanah. Amanah itu adalah kata jamak dari kata al-amanat, di mana di dalam kitab suci Al-Quran itu diulang sebanyak 9 kali. Adapun di antaranya, untuk pengertian amanah itu terdapat pada surat Yusuf, surat ke-12 ayat 11, 64, dan 65. Lalu yang selanjutnya, amanah dalam memerintah. Itu terdapat dalam surat Yusuf juga, ayat ke-54. Lalu selanjutnya ada amanah dalam konteks kepemimpinan, yaitu amanah dalam kekuasaan dalam surat Yusuf juga ayat ke-54, dan terakhir tentang memikul amanah itu terdapat dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 72. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baik, saya akan menjelaskan tafsir-tafsir mengenai amanah ini yang berada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, salah satunya yaitu di ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungannya yang dipegang oleh yang berhutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan dalam hadis juga yang pernah Rasulullah sampaikan, yaitu tunaikanlah amanah orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Hadis sahih dari Sunan Abu Dawud, Kitab Buyu, bab ke-45, nomor 3535. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, teman-teman, saya akan membacakan akan menjelaskan mengenai macam-macam bentuk amanah. Jadi ada tiga macam bentuk amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, amanah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala seperti apa? Nah, amanah ini berupa ketaatan, yaitu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah
dan Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui, artinya amanah di sini merupakan tanggung jawab kita terhadap Allah. Nah, yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya, seperti itu. Sebagai kita, bukankah kita ya teman-teman, yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengabdi kepadanya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah loh. Nah, artinya kita mempunyai tanggung jawab dari apa yang kita lakukan itu nanti di akhirat, seperti itu. Itu amanah kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun amanah yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Nah, amanah terhadap sesama manusia ini meliputi hak-hak antar sesama manusia loh, teman-teman. Nah, misalnya ketika kita dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti itu. Sebagaimana yang sudah ada dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan cara yang adil, seperti itu. Itu kalau amanah terhadap sesama manusia. Adapun yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Nah, ini berhubungan dengan antara kita dan diri kita sendiri. Nah, seperti apa? Seperti ini, apa yang kita jalani dan amanah ini dijalani secara dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan kita, seperti halnya menjaga kelangsungan hidup, terus kesejahteraan dan kebahagiaan diri sendiri. Nah, artinya kalau saya kasih contoh, amanah terhadap diri sendiri seperti ini. Seandainya teman-teman mempunyai suatu dream ya atau impian, nah teman-teman itu mempunyai tanggung jawab. Artinya tanggung jawab teman-teman bagaimana caranya agar dream itu terwujud, seperti itu. Nah, pada saat tidak terwujud berarti teman-teman melanggar daripada yang teman-teman amanahkan kepada diri sendiri, atau melanggar tanggung jawab yang teman-teman sudah ucapkan, seperti itu ya, terhadap diri sendiri. Nah, adapun dalil mengenai amanah terhadap diri sendiri itu ada di Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 yang artinya dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Jadi kita termasuk orang-orang yang beruntung pada saat kita menunaikan amanah terhadap diri kita sendiri. Nah, mungkin itu mengenai bentuk-bentuk atau macam dari bentuk amanah yang sudah saya bahas beberapa menit tadi. Nah, selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya kepada Fadila, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah urgensi amanah dalam beberapa aspek. Yang pertama, urgensi amanah dalam kehidupan. Setidaknya terdapat 4 elemen penting dalam konsep amanah, yaitu menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak sesama tanpa dikurangi. Bisa dengar suara saya? Halo? Ya, sudah. Tadi ke-mute soalnya. Baiklah, mohon maaf. Saya ulangi. Terakhir, saya akan membahas mengenai urgensi amanah dalam beberapa aspek. Yang pertama, urgensi amanah dalam kehidupan. Ada 4 elemen penting dalam konsep amanah, yaitu menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hak sesama manusia, menjauhkan dari sikap abai dan berlebihan. Maksudnya, amanah memang harus disampaikan dalam kondisi yang tepat, tidak ditambahi atau dikurangi. Dan yang terakhir, mengandung sebuah pertanggungjawaban. Contoh, keselamatan suatu negara terjamin karena pemerintahannya yang mengemban dengan baik amanah politik pemerintahan. Dalam hubungan manusia antara sesama amanah menjadi jaminan terkala keselamatan hubungan. Begitupun sebaliknya, rusaknya amanah akan merusak hubungan antara sesama manusia tersebut. Yang kedua, urgensi amanah dalam kepemimpinan. Dalam praktiknya, amanah sangatlah sulit untuk diaplikasikan. Mengucap janji dalam sumpah jabatan yang mengatasnamakan Tuhan tidaklah menjadi pertimbangan para pelaku penyelewengan. Para pejabat negeri ini misalnya, bukan sebuah hal baru saat mereka yang menjadi aspirator rakyat itu tertangkap dan mendekam dalam jeruji besi akibat kasus korupsi. Nah, amanah adalah pilar keislaman seseorang mukmin. Ketika ia mengkhianati apa yang telah dipercayakan kepadanya, maka ia tergolong sebagai orang munafik. Di mana hadis riwayat Muslim, kitab Iman bab penjelasan tentang sifat munafik ini disabdakan oleh Rasulullah SAW.
Yang ketiga, urgensi amanah dalam organisasi. Secara hakikat, sesungguhnya manusia telah dianugerahi sifat-sifat kepantasan atau salahiyah untuk menerima amanah, yaitu dianugerahi akal yang bisa mempertimbangkan perbuatan baik dan buruk. Oleh karena itu, untuk memelihara amanah yang diberikan Allah atau masyarakat, dibutuhkan jiwa yang betul-betul jujur dan juga teguh serta ikut menegakkannya. Jiwa yang amanah menurut konsep Al-Quran adalah jiwa yang tidak hanya jujur, tetapi juga menegakkan kepercayaan yang diberikan kepadanya, serta menyadari segala amanah yang diterimanya berasal dari Allah. Kepada kita, haruslah kita jaga dan kita rawat dengan baik. Dengan cara menyiraminya dengan keimanan yang teguh kepada Allah, insya Allah amanah itu pada akhirnya akan menjadi bagian dari jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baiklah teman-teman sekalian, itulah dia presentasi kami mengenai urgensi dari amanah. Semoga kita dapat menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita, baik amanah yang diberikan oleh Allah, kemudian amanah kepada sesama manusia, dan kepada diri kita sendiri. Itulah dia, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah menyajikan materinya terkait urgensi amanah. Jadi amanah ini terdapat 9 ya yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan juga sudah disebutkan dalam hadis Abu Daud. Kemudian ada 3 macam amanah, yaitu amanah kepada Allah, kemudian amanah kepada manusia, kemudian amanah kepada diri sendiri. Elemen penting pada amanah. Kemudian jiwa yang jujur dan teguh apabila memperoleh amanah dan menyiraminya dengan keimanan kepada Allah. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Selanjutnya beralih kepada kelompok pembahas. Silakan kelompok 5 yang didampingi oleh Melia. Kepada tim pembahas, silakan. Kak Meli ada nggak ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin kakak dan teman-teman semuanya. Mungkin LO kita lagi belum hadir. Jadi saya izin untuk berbicara di sini. Sebelumnya salam kenal untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Saya Oktaviani, perwakilan dari kelompok 5 dari Kasima Pais, Sel Furqan Prabu Muli. Membahas tentang isu urgensi amanah. Jadi Masya Allah tadi sudah sedikit banyaknya sudah dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 6 tentang masalah urgensi amanah. Jadi kalau menurut pendapat kami terkait tentang isu urgensi amanah. Ini isu urgensi amanah ini sangat kompleks dan sangat signifikan. Benar seperti pendapat teman-teman sekalian. Jadi secara bahasa amanah itu artinya dipercaya atau terpercaya, seseorang yang dipercaya. Sedangkan menurut akidah dan syariat amanah adalah segala hal yang diperuntukkan untuk seseorang, baik hak-hak milik Allah maupun hak milik hamba, baik itu berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan hati. Nah, secara Islami, apabila amanah itu apabila kita diserahkan suatu amanah, maka amanah itu wajib untuk dipelihara, wajib untuk dilaksanakan, baik amanah itu berupa harta, kehormatan, wasiat, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa amanah itu merupakan, amanah itu adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan juga tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa barang ataupun jasa. Jadi teman-teman, menurut kami sifat amanah ini menjadi urgensi yang sangat penting bagi individu maupun bagi pemerintahan. Karena dengan sifat amanah inilah yang akan nantinya menjadi cikal bakal menciptakan kemakmuran dari berbagai sektor, baik dari sektor perekonomian, pembangunan, dan juga politik di suatu negara. Nah, jadi ini amanah ini dijelaskan dalam dalil Al-Quran, hadisnya firman Allah dalam Quran surat An-Nisa. Baik teman-teman, masih terdengar suara saya? Ini kayaknya sinyal saya hilang. Masih Kak. Masih ya?
Oke, ini dalil tentang amanah ini dimaktubkan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Jadi teman-teman semuanya, menjaga amanah ini merupakan sebenarnya menjaga diri kita sendiri dari kepercayaan orang lain. Jadi sekali saja seseorang mengkhianati amanah, itu bakalan muncul kesan yang tidak baik yang akan menancap kuat kepada seseorang itu. Nah, dalam setiap ajaran Islam juga selalu saja itu pasti bermanfaat bagi pelakunya. Baik pun demikian. Lawan dari sifat amanah ini kan adalah khianat. Jadi semoga kita semua menjadi orang-orang yang amanah. Jadi teman-teman sekalian, amanah itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar karena dia bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Seperti kita misalnya hari ini ada Pak Korek itu mempunyai amanah yang sangat besar. Jadi amanahnya itu untuk bertanggung jawab, mengayomi dan mengajarkan kepada seluruh kase-kase di Sumbaksel khususnya untuk menjalankan dan mengikuti program-program dari POSE. Jadi menurut kami amanah ini merupakan sesuatu hal yang setiap kita itu harus memilikinya. Gimana sih ini, Epi? Nah, terus teman-teman, mungkin demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan, kami persilakan. Oh ya, satu lagi ketinggalan. Jadi mungkin kebanyakan dari kita itu suka salah mengira pengertian jujur dan amanah. Itu gimana sih? Miring ya. Pengertian jujur dan amanah. Jadi teman-teman, ada orang yang jujur tapi dia tidak dikatakan amanah. Karena yang pertama misalnya ada seseorang dititipin uang 1 juta. Misalnya dia dititipin oleh Epi 1 juta rupiah. Terus si Epi ini di kemudian hari dia memiliki keperluan mendesak dan membutuhkan dana nominal 1 juta rupiah. Dan Epi itu hanya memegang uang dari wakaf atau dari uang dari temannya tadi. Nah, Epi bisa dikatakan jujur karena dia nanti bakalan mengembalikan uang yang dia pinjam. Tapi Epi ini tidak disebut dengan orang yang amanah karena dia menggunakan uang yang dititipkan kepadanya. Jadi teman-teman hati-hati dalam pengertian untuk jujur dan amanah karena mungkin dia sangat berdekatan tapi itu berbeda maknanya. Seseorang bisa dikatakan jujur namun belum bisa dikatakan amanah. Jadi semoga kita semua di sini termasuk orang-orang yang dapat menjaga amanah dan mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf untuk setiap salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya dari kelompok 5. Oke. Kak boleh nanya nggak, Pak? Iya. Kak. Iya, silakan. Ada apa? Izin bertanya ya untuk kelompok yang tadi. Kalau kita gitu dikasih amanah tapi hilang gitu aja, itu bagaimana? Contohnya ya, kita diamanahkan sebagai jadi ketua umum atau apa gitu, tetapi kita itu ngilang gitu aja, terus lepas tanggung jawab dan tidak mengayomi kadernya. Nah, itu bagaimana? Oke, pertanyaan untuk kelompok 5. Masya Allah, ini kayaknya ada sedikit selipan singgungan di dalamnya, Masya Allah ya. Baik, terima kasih Kakak. Ini sepertinya banyak yang tersinggung nih Kak pertanyaannya. Masya Allah. Jadi benar Kak. Jadi amanah itu kan dapat diartikan sebagai suatu tanggung jawab. Nah, mungkin setiap kita mempunyai amanahnya masing-masing. Itu kan ada 3 tanggung jawab dari itu. Amanah kepada Allah dengan kita beribadah kepada Allah. Terus amanah kepada manusia, kepada saudara sesama muslim dengan kita bekerja sama dengan baik, menghargai seperti itu. Terus amanah terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau yang tadi itu masuk ke mana amanah terhadap sesama manusia. Itu kan sebagai ketua umum misalnya. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Bukankah dia lari dari tanggung jawab? Itu bagaimana?
Nah, kalau menurut kami pribadi, itu balik lagi tergantung dari ketua umumnya masing-masing. Bisa jadi dia menghilang, tapi di balik layar dia tuh memikirkan atau ada hal yang dia rencanakan. Mungkin dia tuh menghindar bukan karena dia benar-benar hilang, bukan benar-benar dia melepaskan tanggung jawab, tapi melainkan untuk ada permasalahan terhadap dirinya yang mungkin harus diselesaikan dengan dirinya sendiri. Dengan cara mungkin dia sedikit agak menghindar terlebih dahulu, dengan catatan menghindar itu bukan lari, tapi mempersiapkan untuk maju ke depannya itu harus gimana. Jadi menurut kami kalau ada di antara kita yang tiba-tiba menghilang, itu bukan berarti dia tuh harus lepas tanggung jawab. Bisa jadi dia tuh menghilang untuk mempersiapkan, bisa jadi ada masalah, ada konflik dengan dirinya yang mungkin dia tidak ceritakan kepada orang lain, yang mungkin yang solusinya tuh hanya dia sendiri yang bisa nemuinnya. Dan dia tuh mungkin salah satu cara dia untuk menemukan solusi dengan menghindar terlebih dahulu mungkin. Jadi kita juga sebagai anggota itu seharusnya lebih aware sih, lebih aware. Misalnya nih, ada ketumnya hilang beberapa minggu, nggak ada kabar, terus tuh nggak mengayomi, nggak ngasih kabar kepada kader-kadernya. So harusnya si anggota itu lebih aware, nanyain ini ketumnya gimana kabarnya, terus ini apa yang bisa dibantu. Itu juga bisa jadi untuk memperkuat ukhuwah di antara organisasi tersebut sih kalau menurut kami. Kak, izin menambahkan, Kak? Iya, boleh, silakan. Kalau menurut aku kata-katanya yang di awal tadi saya kurang setuju kalau misal dia itu menghilang gitu ya. Tapi balik lagi ke awal tadi yang telah kita jelaskan di awal, setelah apa yang kita pilih untuk mengikuti suatu organisasi, kita harus meniatkan dulu, berniat, terus komitmen, habis itu istiqomah dengan apa yang telah kita pilih. Tetapi balik lagi yang kata kakak tadi, mungkin dia ada problem. Menurut saya kalau misal ada problem, dia harus berkomitmen, dia harus kan di awal kan biasanya di wawancara ditanyakan kesiapan dia atau komitmen dia untuk memprioritaskan hal pribadi dengan organisasi. Harusnya kan tidak boleh dicampur tangankan. Jadi dia itu harus mempunyai komitmen, keyakinan diri bahwa antara organisasi dengan hal pribadi tidak boleh dicampur tangani. Andai pun jika dia ada problem atau apapun itu, dia harus tetap profesional, harus tetap fokus dengan apa yang telah menjadi keputusan dia atau telah diamanahkan menjadi seorang pemimpin. Jadi benar-benar harus ada yang pertama itu niat benar-benar di awal tadi, terus komitmen, dan yang terakhir itu profesional diri terhadap apa yang telah diamanahkan pada dirinya, Kak. Mungkin cukup dari Fadilah kelompok 6. Sekian, terima kasih. Sama-sama, Masya Allah. Boleh izin bertanya? Boleh, Kak. Terima kasih, Fadilah. Ya, silakan. Boleh bertanya nggak? Ya, silakan, masih ada waktu. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Saya Didia Prizal nih, dari kelompok 1. Kasih sensi YIN dulu. Saya ini termasuk orang yang kalau diberi amanah itu lemah. Kenapa? Karena kenapa? Maksudnya butuh waktu dan ketalentaan supaya bisa eksis melaksanakan amanah tersebut. Namun saya juga sulit untuk menolak jika diberikan amanah oleh teman-teman saya. Nah, akhirnya benar terjadi. Amanah yang dibebankan hanya bisa saya laksanakan setengah-setengah atau tidak sempurna. Apakah sikap saya menolak suatu amanah karena merasa belum mampu atau ada yang lebih mampu, sementara amanah itu bukan amanah yang remeh atau kecil, terkait dengan dakwah misalkan, apakah itu termasuk sikap pengecut? Mohon dijelaskan sedikit kepada teman-teman, baik kelompok 5 atau kelompok berapa. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Mbak Didi. Silakan kelompok 5 dan 6 menanggapi dari pertanyaan Didi. Menanggapi, Kak. Iya, waktu kita 4 menit lagi ya. Silakan sesingkat mungkin dan seefektif mungkin ya. Ya, kalau ngomong masalah amanah itu diterima atau enggak, balik lagi ya seperti saya ngomong di awal tadi. Saya pernah diberi arahan gitu kan sama Kak Depi, katanya gini, amanah itu jangan dicari, tapi kalau datang kita nggak boleh lari gitu. Tapi kalau sekiranya kita benar-benar merasa kurang mampu, ya alangkah lebih baiknya kalau kita sudah
memberikan amanah tersebut kepada orang lain. Kita ngomong di awal kalau kita tuh tidak mampu, daripada kita sudah mengiyakan tapi nanti malah keteteran gitu. Karena mungkin di luar sana selain kita masih banyak orang yang mampu menjalankan amanah tersebut. Apakah kita pengecut? Tentu saja tidak. Menurut saya lebih pengecut lagi kalau kita mengiyakan amanah tersebut tapi kita tidak mampu menjalankannya. Itu singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih dari kelompok 6. Selanjutnya kelompok 5 ingin menanggapi dari pertanyaan Didi, silakan. Mungkin cukup, Kak. Setuju sama. Oke, silakan. Waktu kita 3 menit lagi ya. Ya, silakan speak up. Oh, izin bertanya, Kak. Ya, bagaimana? Oke, bagaimana? Jadi sudah cukup jelas? Sudah, Kak. Terima kasih ya. Sudah ya. Ampun, senior ini. Iya, boleh. Baiklah, sebelum kita sudah cukup bahasan kita ya terkait urgensi amanah. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa di dalam amanah ini terdapat tiga jenis amanah. Ya, yang pertama amanah kepada Allah, kemudian amanah kepada sesama manusia, dan amanah kepada sendiri. Kemudian amanah juga sangat penting bagi individu dan pemerintahan karena dapat membangun kesejahteraan dari berbagai macam sektor. Amanah juga termaktub dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Jujur dan amanah itu memiliki perbedaan ya. Jadi semoga kita dapat membedakan antara jujur dan amanah tersebut. Jadi untuk menjaga amanah ini, semoga kita juga memantapkan niat dan komitmen. Baik, itu saja terkait isu kita pada urgensi amanah. Sebelum saya tutup, dan nanti akan kita lanjutkan pada pukul 16.00. Untuk sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan kita lanjutkan kembali pukul 16. Saya kembali kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.